Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurul Hidayah dengan NIM 1199210031 kelas 6B Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di video ini insya Allah saya akan menjelaskan tutorial cara membuat jurnal umum dan buku besar dalam Microsoft Excel. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputerisasi dan Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Ahmad Muzaki. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Berikut transaksi pada bulan Oktober 2020. 1 Oktober, Mega menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta rupiah sebagai modal usaha pengangkutannya. 3 Oktober dibeli sebuah truk bekas seharga 6 juta rupiah yang akan digunakan untuk pengangkutan bahan bangunan. 4 Oktober dibeli tunai bensin oli untuk truk seharga Rp35.000. 6 Oktober dibeli supply seharga Rp300.000 dengan pembayaran tunai Rp50.000 dan sisanya dibayar dengan kredit. 10 Oktober diterima pendapatan jasa atas truk sebesar Rp200.000. 15 Oktober dibayar uang makan supir dan kernet sebesar Rp50.000. 25 Oktober diterima pendapatan jasa pengangkutan truk sebesar Rp300.000. 28 Oktober dibayar biaya reparasi truk pada bengkel sebesar Rp50.000. Dan terakhir, tanggal 30 Oktober dibayar gaji supir Rp80.000 dan kernet Rp45.000. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum per tanggal 31 Oktober 2020. Selanjutnya kita menuju ke slide selanjutnya. Pertama kita akan menuliskan judul yaitu perusahaan Mega, lalu ke keterangannya itu jurnal umum, dan setelahnya itu periodenya per tanggal 31 Oktober 2020. Lalu dilanjutkan dengan menuliskan tabelnya. Yang pertama harus ada tanggal, kedua ada akun, ketiga referensi, keempat debit, dan terakhir adalah kredit. Dan jangan lupa ditambahkan bulannya ya. Selanjutnya kita merge and center supaya lebih rapi dalam membuat tabel ini ya, dan diatur besar kecilnya kolom masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umum pada sheet berikutnya. Sudah dijelaskan bahwa tanggal 1 Oktober Mega menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta sebagai modal, berarti kas bertambah di debit, lalu modal bertambah di kredit dengan masing-masing 30 juta. Lalu pada tanggal 3 Oktober dibeli sebuah truk bekas harga 6 juta rupiah, berarti kendaraan bertambah di debit, lalu kas berkurang di kredit dengan masing-masing 6 juta rupiah. Tanggal 4 Oktober dibeli tunai bensin dan oli untuk truk seharga Rp35.000, berarti masuk ke dalam perlengkapan bertambah di debit, lalu kas berkurang di kredit senilai Rp35.000. Oktober dibeli supply Rp300.000, pembayaran tunainya Rp50.000 dan sisanya dibayar kredit. Berarti perlengkapan bertambah di debit, lalu kas berkurang di kredit dan hutang bertambah di kredit. Perlengkapan bertambah Rp300.000, kas berkurang Rp50.000, hutang bertambah Rp250.000. Lalu pada tanggal 10 Oktober diterima pendapatan jasa sebesar Rp200.000, berarti kas bertambah di debit, lalu pendapatan jasa bertambah di kredit dengan masing-masing Rp200.000. Lalu tanggal 15 Oktober dibayar uang makan supir dan kernet dengan Rp50.000, berarti beban makan bertambah di debit, lalu kas berkurang di kredit sebesar Rp50.000. Lalu pada tanggal 25 Oktober diterima pendapatan pengangkutan truk sebesar Rp300.000, berarti kas bertambah di debit, lalu pendapatan jasa bertambah di kredit dengan Rp300.000. Lalu pada tanggal 28 Oktober dibayar biaya reparasi truk bekas pada bengkel sebesar Rp50.000, berarti beban reparasi bertambah di debit, lalu kas berkurang di kredit dengan Rp50.000 masing-masing. Lalu yang terakhir pada tanggal 30 Oktober dibayar gaji supir Rp80.000 dan kernet Rp45.000. Berarti beban gaji supir dan kernet bertambah di debit sebesar Rp125.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp125.000. Setelah itu kita membuat garis yang supaya lebih terlihat dengan font. Lalu kita match and center judulnya supaya lebih rapi. Setelah itu kita ke sheet baru untuk buku besar. Pertama kita tuliskan judul perusahaan Mega, lalu jenisnya buku besar, setelahnya periodenya per 31 Oktober
Lalu kita akan buat buku besar pada akun kas dengan nomor akun 111. Dan kita membuat tabelnya. Yang pertama yang harus ditulis adalah tanggal dan bulan, lalu deskripsi, kemudian referensi, lalu debit, kredit, serta balance-nya. Setelah ini kita merge and center yang sudah kita ketik tadi supaya terlihat lebih rapi dan enak. Dan pada tanggal 1 Oktober, sebelumnya kita rapihkan dulu kolomnya supaya lebih gampang membuatnya. Lalu pada tanggal 1 ini kita posting jurnal umum pada akun kas dan referensinya tinggal ditulis JU1 atau jurnal umum 1 dengan debit sebesar 30 juta yang tadi modal. Selanjutnya pada tanggal 3 kita posting jurnal umum dan referensinya JU1 atau jurnal umum 1 di kredit sebesar 6 juta. Lalu pada tanggal 4 kita posting jurnal umum referensinya JU1 di kredit sebesar 35.000, lalu tanggal 6 sama sebesar 50.000 di kredit, tanggal 10 juga sama di debit 200.000 bertambah, lalu pada tanggal 15 berkurang di kredit sebesar 50.000, lalu pada tanggal 25 bertambah di debit sebesar 300.000, tanggal 28 berkurang di kredit 50.000, lalu tanggal 30 berkurang di kredit sebesar 125.000. Setelahnya kita balancekan dari antara debit dan kredit dengan menggunakan rumus yang sesuai. Dengan contoh di sini pada tanggal 6 berarti sama dengan G12 dikurang F13. Maka hasilnya akan seperti ini dan pada ke bawah-bawahnya juga sama seperti ini rumusnya. Ini untuk mengetahui seberapa besar debit atau kreditnya pada suatu akun tersebut. Pada akun kas ini, balance-nya senilai 24.190.000. Lalu pada akun kedua, yaitu perlengkapan dengan nomor akun 112, ini sama seperti tadi, kita membuat tabelnya. Lalu di merge and center seperti tadi. Pada akun ini terdapat pada tanggal 4 Oktober, yaitu sebesar 35.000 di debit, dan selanjutnya pada tanggal 6 terdapat 300.000 di debit. Berarti balance-nya antara dua akun ini sebesar 335.000. Lalu pada akun kendaraan dengan nomor akun 121 terdapat satu akun yang masuk ke dalam akun ini. Tapi kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Lalu di merge and center lagi. Pada akun ini terdapat hanya satu akun, yaitu tanggal 3 di debit senilai 6 juta dan balance-nya sama 6 juta rupiah. Lalu pada akun selanjutnya yaitu hutang dengan nomor akun 211 terdapat pada tanggal 6 di kredit senilai 250.000. Lalu pada akun selanjutnya yaitu modal usaha dengan nomor akun 311. Pada akun ini terdapat satu akun di tanggal 1 yaitu senilai 30 juta di kredit. Lalu pada akun selanjutnya yaitu pendapatan jasa dengan nomor akun 411,
Pada akun ini terdapat satu akun, yaitu tanggal 10 dengan Rp200.000 di kredit. Lalu pada akun selanjutnya yaitu beban makan dengan nomor akun 511. Pada akun beban makan ini terdapat satu akun yaitu pada tanggal 15 dengan Rp50.000 di debit. Lalu pada akun selanjutnya yaitu beban reparasi dengan nomor akun 512. Pada akun ini terdapat satu akun yaitu pada tanggal 28 dengan Rp50.000 di debit. Dan akun terakhir yaitu beban gaji dengan nomor akun 512. Pada akun ini terdapat satu yaitu pada tanggal 30 dengan Rp125.000 di debit. Tinggal kita merge and center judulnya supaya rapi.